Sebanyak 1.000 pengacara relawan-relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Law and Development Center, GLDC, mendeklarasikan dukungannya untuk memenangkan Ganjar Pilpres 2024. Pengacara yang tergabung dari GLDC ini berasal dari seluruh Indonesia. Dilansir dari Detik News, deklarasi tersebut berlangsung hari ini Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Jati Padang, Jakarta Selatan. Deklarasi tersebut dihadiri langsung Ganjar Pranowo serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli. Ketua GLDC, Sony Dana Paramita mengungkapkan alasannya mendukung Ganjar sebagai presiden. Dia menilai Ganjar memiliki rekam jejak kepemimpinan yang mumpuni untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau pengacaranya lebih dari 1.000, ini lebih dari 1.000 alasan kenapa Pak Ganjar kita pilih yang paling tepat, katanya kepada wartawan. Paling tidak dengan rekam jejak kepemimpinan beliau yang selalu menyandarkan kepada ideologi UUD 45, itu menjadi alasan utama kita menyandarkan dukungan Pak Ganjar, lanjutnya. Para pengacara yang tergabung dalam GLDG menyatakan dukungannya untuk mengawal visi Ganjar di bidang reformasi hukum dan memenangkan Pilpres 2024. Tujuan yang ingin diwujudkan yaitu menghindari berita bohong di tengah derasnya arus informasi. Mereka, pengacara, mendampingi khususnya dan kita mendampingi Pak Ganjar khususnya dalam aspek-aspek legalnya, ujar Sony. Tujuan deklarasi kita sudah jalan ini, kita sudah melakukan kampanye, baik darat maupun udara, tapi lebih spesifik lagi ini mendampingi karena saat ini di media-media banyak sekali hoaks. Banyak sekali yang menghantam capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi Pak Ganjar, jelasnya. Dalam agenda tersebut, GLDC juga meresmikan posko pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Di Jalan Taman Marga Satwa Raya nomor 32 Warung Buncit RT 003 RU 011, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mendapat dukungan yang luar biasa dari para relawan, Ganjar pun menyampaikan terima kasih. Dia berharap dapat berjalan bersama mengawal pemilu yang akan datang. Kawan-kawan dari GLDC terima kasih. Tadi saya agak takut ini 1.000 lawyernya ada di mana. Ternyata 1.000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Ucap Ganjar. Sekarang bagaimana kita berjalan bersama-sama? Nah, karena konteks itulah sudah terbiasa mengikuti pemilu. Maka ayo kita jaga perasaan saudara-saudara kita, maka ayo saya ajak kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa lakukan, kita bisa tunjukkan bagaimana peradaban kita dalam pemilu, pungkas Ganjar. Tak lupa Ganjar mengimbau agar para relawan menjaga sikap dan emosinya selama kontestasi politik. Dia berpesan agar para pendukungnya tidak saling membuli. Saya titip yang pertama pendukung Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat. Kita punya data dan fakta yang ditampilkan itu boleh tapi kalau ngarang-ngarang, menipu jangan, imbaunya. Ganjar mengaku tak menyangka mendapat dukungan dari para pengacara. Dia berharap bisa bersinergi bersama dengan para pengacara yang telah mendukungnya. Bapak Ibu terima kasih, saya terharu tadi dibisikkan Mas Basara. Ini lawyer, hebat-hebat. Yang biasanya kalau membuat acara pasti di hotel berbintang, tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di gang-gang sempit. Maka mudah-mudahan ini sudah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti, ucap Ganjar. Sebelumnya, bakal calon presiden, baca pres, dari PDIP, Ganjar Pranowo, melakukan aksi belusukan ke permukiman warga di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Selama belusukan, Ganjar mendengarkan keluhan warga terkait banjir dan penerimaan peserta didik baru, PPDB, dengan sistem zonasi. Awalnya, seorang warga berjabat tangan dengan Ganjar. Kemudian, warga tersebut mengeluhkan tentang banjir dan berharap adanya pembangunan embung. Mohon perhatian atau solusinya untuk mengurangi banjir ini, mudah-mudahan bisa dibuatkan embung untuk menampung air, ucap seorang warga kepada Ganjar pada Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Oh embung, ya, untuk menampung air ya, jawab Ganjar. Selain itu, warga tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem zonasi dalam PPDB. Dia mengatakan bahwa anak-anak berprestasi kalah bersaing dengan faktor usia. Masuk sekolah, PPDB, tanya Ganjar. PPDB ada jalur prestasi loh, jadi kalau dia anak berprestasi jangan masuk pakai zonasi, masuknya pakai prestasi, insya Allah bisa. Kalau enggak, sekolahnya ke swasta, tidak apa-apa, sambungnya. Selanjutnya, Ganjar menceritakan pengalamannya saat bersekolah dahulu. Gubernur Jawa Tengah ini menekankan kepada warga agar tidak menjadi masalah jika anak-anak mereka masuk ke sekolah swasta. Tidak harus ke negeri, ke swasta ya, itu dulu ada anak ya, dia setnya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya nggak keterima di negeri. Jadi dia swasta, sekarang bisa sekolah ke perguruan tinggi negeri, sekarang jadi gubernur Jawa Tengah dia, ucap Ganjar seraya melepas tawa. Dalam PPDB itu biasa aja, nggak apa-apa masuk swasta, ini anak berprestasi, masuk pakai jalur prestasi, udah tenang aja, tambah Ganjar menegaskan. Tidak hanya itu, Ganjar juga merespons keluhan warga terkait banjir di daerah tersebut. Ganjar menyatakan akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang banjir nanti aku ngomong sama Pemprov DKI, kata Ganjar.